Pak Faisal, Iran ini kan menyergap kapal ilegal di Selat Hormuz di tengah agresi Laut Amerika Serikat. Nah, apakah ini pesan keras bahwa Amerika Serikat itu tidak bisa seenaknya melakukan agresi laut terhadap Iran? Ya, memang benar apapun ancaman yang disampaikan Trump ataupun para petinggi militernya itu tidak membuat Iran menyerah, tidak membuat Iran tunduk, malah Iran membuktikan mereka mampu meladeni Amerika baik di udara meski jet-jet tempur Iran itu koleksinya koleksi lama, tapi mereka bisa meladeni pertempuran di udara dengan rudal-rudal peluru peluru kendali balistik hipersonik maupun pesawat pesawat nirawak Shahid 136. Nah, di Angkatan Laut pun juga Iran sudah membuktikan. Bahkan dalam sebuah pidato beberapa minggu lalu itu Presiden Trump mengakui bahwa kapal tanker paling terbesar di dunia USS Gerald, kapal induk Amerika Serikat USS Gerald Ford itu diserang oleh pesawat nirawak Shahid 136 seperti kata Trump, diserang dari 17 sudut dan tiap 30 detik 30 atau 37 detik itu ada satu serangan tiap drone-drone Shahid 136 menghantam atau menyasar USS Gerald Ford. Jadi ini menunjukkan bahwa penahanan dua kapal milik Middle East Shipping Company atau MSC, salah satu perusahaan pelayan terbesar, itu menunjukkan bahwa Iran juga tidak hanya kuat secara rudal maupun drone, tapi mereka juga kuat secara angkatan lautnya. Nah, ini juga membuktikan bahwa klaim-klaim Trump sebelumnya bahwa Amerika berhasil menghancurkan angkatan laut Iran itu adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Presiden Trump. Karena kenyataannya, kalau memang angkatan laut Iran benar-benar hancur, harusnya Amerika berani membuka paksa Selat Hormuz yang sudah ditutup secara selektif oleh Iran sejak perang berlangsung akhir Februari lalu. Iya, dengan kapal-kapal yang terkait Iran ini masih mampu menembus blokade Amerika Serikat tadi, apakah ini semakin menunjukkan kendali Iran atas Selat Hormuz seutuhnya? Ya, memang benar. Dan ini yang ironisnya, ketika Amerika meminta Selat Hormuz dibuka, dunia juga yang merasakan efek negatifnya karena harga minyak global melonjak akibat penutupan Selat Hormuz. Ternyata yang dilakukan Amerika malah ikut-ikutan memblokade Selat Hormuz, yakni dengan melarang kapal-kapal yang ingin menuju ke pelabuhan Iran ataupun keluar dari pelabuhan Iran. Saya kira ini sangat ironis ketika dunia minta Selat Hormuz dibuka, ternyata Trump malah memperketat penutupan blokade laut di Selat Hormuz, terutama terhadap kapal-kapal yang menuju atau keluar dari pelabuhan Iran. Saya ke Pak Tovan kemudian. Pak Tovan, kendali Iran di Selat Hormuz ini apakah mengonfirmasi bahwa status gencatan senjata sepihak Trump itu tidak ada artinya, hanya di atas kertas saja? Ya, sampai saat ini kita masih menunggu hasil dari proses Islamabad Talks kedua yang sepertinya segera akan berlangsung. Tetapi kita tahu bahwa dalam perjanjian atau dalam negosiasi di Islamabad tahap 2 ini Iran tidak mengirimkan delegasi. Meskipun demikian ada informasi bahwa Cina mengirimkan bantuan berupa satelit yang cukup canggih ke Pakistan agar Iran dan juga Cina itu bisa memantau perkembangan dari negosiasi tersebut. Tetapi intinya dari konflik yang sudah berlangsung sampai hari ke-54 hari ini, tentu sebetulnya banyak negara yang berharap bahwa konflik di Timur Tengah ini segera berakhir karena dampak ekonomi yang dirasakan tidak hanya pada negara-negara yang terlibat perang, tetapi juga negara-negara yang sebetulnya jauh dari titik konflik itu juga sudah mulai merasakan. Karena itu, dan saya melihat sendiri RRC juga punya peranan yang sangat besar di dalam upaya agar tercapai kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika dan Israel. Dan kalau kita bicara tentang Selat Hormuz, pasti Iran akan mempertahankan mati-matian untuk tetap bisa mengendalikan Selat Hormuz karena memang dalam perang yang sifatnya asimetris seperti sekarang, di mana kalau kita melihat kekuatan militer antara Amerika dan Israel dengan Iran tentu tidak sebanding, maka Iran menggunakan strategi perang yang berbeda dengan mengendalikan mencoba untuk membuat kesulitan atau membuat biaya perang yang dikeluarkan oleh negara-negara seperti Amerika dan Israel itu menjadi sangat berat, sangat mahal dan melelahkan. Dan terbukti bahwa hingga hari ke-54 tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika maupun Israel dalam perang melawan Iran itu tidak tercapai. Karena itu sepertinya Islamabad Talks ini kita masih akan menunggu, tetapi beberapa negara meskipun tidak terlibat secara langsung seperti RRC sangat mendorong tercapainya kesepakatan damai dalam perjanjian atau dalam perundingan Islamabad yang kedua. Seperti itu, Vera.
Ya, Pak Tovan, artinya apakah kita memang sedang melihat atau dipertontonkan begitu ya pola baru dalam strategi Iran yang lebih agresif di laut, namun tetap membuka pintu diplomasi? Saya pikir Iran ini negara yang tidak ingin perang, sebetulnya itu. Karena kita tahu sejak berdirinya revolusi Islam Iran tahun 1979, Amerika dan negara-negara sekutunya langsung melakukan blokade ekonomi. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Amerika dan negara sekutunya terhadap Iran ini tentu saja memberikan kesulitan yang luar biasa secara ekonomi terhadap Iran. Dan Iran mestinya dengan aset yang luar biasa besar, yaitu cadangan minyak bumi. Kita tahu bahwa kalau negara-negara di Timur Tengah itu memang 50% dari gross domestic product mereka itu ditopang oleh minyak, dan 70% pendapatan ekspor negara-negara Teluk itu adalah berasal dari ekspor minyak. Dan Iran sendiri di negara-negara Teluk posisinya adalah produsen minyak mentah terbesar kedua setelah Arab Saudi. Karena itu Iran ketika dia sudah diblokade sedemikian rupa, Iran akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengembangkan ekonominya. Dan salah satu partner paling strategis Iran dalam kancah perdagangan internasional itu adalah RRC. Jadi kalau kita melihat ekspor minyak Iran, itu 90% itu dikirim ke Tiongkok. Dan Tiongkok sendiri di sisi yang lain juga melihat Iran sebagai mitra strategis tidak hanya dalam jangka pendek, jangka menengah, tapi juga jangka panjang. Dan Tiongkok punya kepentingan agar situasi geopolitik di Timur Tengah itu bisa segera stabil, tidak ada perang, karena RRC ini juga mempunyai banyak rencana, banyak strategi, banyak plan yang akan dilakukan untuk mengembangkan ekonomi mereka, khususnya di kawasan-kawasan Timur Tengah. Seperti salah satunya adalah ada inisiatif Belt and Road Initiative yang itu akan dikembangkan ke 7 koridor, salah satunya koridor di Asia Tengah dan Asia Selatan. Ini tentu situasi geopolitik global di Timur Tengah yang panas seperti sekarang itu akan sangat mengganggu berbagai rencana dan strategi ekonomi RRC dalam jangka panjang. Karena itu RRC dalam konteks konflik saat ini sangat berharap bahwa Iran dengan Amerika dan Israel bisa mencapai kesepakatan. Seperti itu, Vera. Ya, yang sejak awal melakukan serangan di laut, blokade laut itu kan adalah Amerika begitu ya. Apakah Trump ini sengaja mengelur masa gencatan senjata karena Amerika Serikat sendiri itu kehabisan amunisi serangan udara sehingga memilih serangan agresif ini dilakukan di laut saja? Ya, jadi kalau kita melihat sebetulnya dalam perundingan Islamabad Talks yang pertama itu nyaris tercapai kesepakatan. Karena beberapa butir yang diajukan dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh Iran itu nyaris disetujui oleh Amerika Serikat dan Israel. Tetapi pada last minute ada beberapa poin yang kemudian situasinya menjadi chaos dan kemudian kedua delegasi akhirnya meninggalkan Islamabad tanpa mencapai kesepakatan apapun. Nah, salah satu yang kemudian menjadi poin yang menjadi deadlocknya perundingan Islamabad pertama itu adalah tentang moratorium pengayaan uranium yang harus dilakukan oleh Iran. Dalam proposal Iran itu Iran setuju untuk dilakukan moratorium atau penundaan sementara pengembangan teknologi nuklir dan pengayaan uranium selama 5 tahun, tetapi tiba-tiba awalnya Amerika yang setuju, kemudian memperpanjang moratorium itu menjadi 20 tahun. Nah, perpanjangan moratorium pengayaan uranium dan pengembangan teknologi nuklir Iran selama 20 tahun itu diduga karena tekanan dari Israel. Itulah salah satu poin yang kemudian membuat negosiasi dalam Islamabad Talks yang pertama itu gagal. Kemudian berikutnya memang sejak awal Iran ini sudah tidak percaya dengan Amerika dan Israel. Karena beberapa kali perjanjian damai yang akan dilakukan termasuk ketika ada perundingan damai di Oman, itu semuanya sebetulnya dilakukan dengan niat dan dengan anggapan yang positif. Jadi berpikir positif bahwa akan tercapai kesepakatan damai dengan Israel dan juga dengan Amerika. Tetapi sekali lagi ketika negosiasi di Oman itu nyaris tercapai, tiba-tiba Israel dan Amerika melakukan serangan ke Teheran hingga membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei itu wafat. Nah, inilah yang kemudian membuat Iran sangat marah dan kemudian Iran melakukan serangan balasan yang luar biasa. Dan kalau kita seperti yang disampaikan oleh Bang Asgaf tadi bahwa Donald Trump selalu mengubah-ubah narasi atau cuitan dalam media sosialnya. Kalau di awal kita tahu Donald Trump sesumbar akan bisa menyelesaikan dan mencapai tujuan perang dengan Iran ini hanya dalam waktu 2 hari, geser lagi 4 hari, dan nyatanya sekarang sampai 54 hari, Iran masih bertahan dan Amerika masih kesulitan dan terus mencoba untuk membuka peluang terjadinya perdamaian. Tetapi kalau terkait dengan Selat Hormuz, Iran
saya yakin akan mati-matian mempertahankan kendali atas Selat Hormuz sampai dijamin bahwa tidak ada lagi negara yang melanggar hukum internasional melakukan serangan secara sepihak tanpa alasan terhadap wilayah kedaulatan Republik Islam Iran. Saya pikir itu. Selama itu tidak ada kesepakatan dan jaminan Iran tidak akan diserang, maka kendali Selat Hormuz akan diperjuangkan tetap di tangan Iran. Saya pikir seperti itu situasinya. Oke, saya ke Pak Faisal lagi. Pak Faisal, menurut sejumlah pengakuan gitu ya pejabat Amerika bahwa kemampuan militer Iran itu lebih besar dari yang selama ini diakui oleh Trump. Nah, apa implikasinya bagi Amerika Serikat? Ya, memang benar dalam perang ini sekaligus Iran sedang mengubur pamor Amerika sebagai negara adidaya di dunia. Kan selama ini banyak kekhawatiran atau ketakutan dari negara-negara yang sebenarnya tidak suka terhadap Amerika, tapi mereka tidak berani melancarkan permusuhan terbuka terhadap Amerika seperti yang dilakukan Iran. Itu laporan dari Center for Strategic and International Studies, CSIS-nya Amerika. Itu dalam perang ini, dalam waktu 54 hari, Amerika Serikat sudah menggunakan 40% dari cadangan peluru kendali presisinya, kemudian 50% dari peluru kendali Patriot, kemudian 50% lagi dari peluru kendali THAAD untuk pencegat peluru kendali balistik Iran ataupun drone, kemudian 40% dari peluru kendali Tomahawk dan 20% untuk peluru kendali yang jarak jauhnya Amerika Serikat. Kemudian juga kita lihat ya, ternyata ya pangkalan Amerika gagal mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya yang ada di Timur Tengah. Itu New York Times mencatat 13 dari 19 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu rusak berat. Itu tentu saja kerugiannya sangat mahal karena dalam pangkalan militer itu kan yang mahal adalah radar. Terus kemudian sistem pertahanan udara, itu radar itu bisa di atas paling tidak $1 miliar satu radar. Dan itu banyak yang hancur di kawasan Teluk Persia. Kemudian juga kita lihat negara-negara sekutu Amerika itu mendapat, ya itu juga mengalami kerugian besar. Saya kemarin pulang dari Libanon, saya lihat ketika pergi ke Libanon maupun pulang, itu saya transit di Bandar Udara Internasional Hamad di ibu kota Doha, Qatar, itu sangat sepi. Jadi berbeda ketika saya pergi ketika perang antara Hizbullah dengan Israel 2024. Itu benar-benar kali ini Bandara Doha sangat sepi. Nah, makanya dalam perang kali ini yang dirugikan bukan hanya Amerika, tapi juga negara-negara sekutu Amerika yang selama ini sangat mengandalkan sistem pertahanan negara mereka dan keberlangsungan rezim monarki mereka pada Amerika, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Dan mereka mengalami kerugian. Ada terkait dengan penutupan Selat Hormuz, itu negara-negara OPEC, jadi 5 negara itu mereka rugi $2,3 miliar per hari karena mereka tidak bisa mengekspor minyaknya. Kerugian paling besar dialami oleh Arab Saudi, per hari itu $1 miliar. Makanya bulan ini ada kenaikan penghentian produksi minyak, penurunan tingkat produksi minyak di 5 negara kecuali Oman, 5 negara Arab Teluk tadi, itu 9,1 juta barel minyak. Jadi ada penurunan jumlah produksi karena ya tidak bisa diekspor. Ini meningkat dari sebelumnya Maret itu sekitar 7,5 juta barel per hari yang diturunkan tingkat produksi minyaknya oleh 5 negara itu secara kumulatif.